dalam perkara timah. Timah ini kan kerugiannya cukup signifikan. Tetapi titik kerugian yang paling besar adalah kerusakan lingkungan. Kita bersyukur bahwa kerusakan lingkungan itu dapat dibuktikan oleh jaksa di dalam persidangan. Karena biasanya adalah sangat sulit untuk menentukan itu. Dan kita bersyukur bahwa kerusakan lingkungan yang selama ini tidak tertanggulangi, ya, insya Allah dana ini apabila nanti bisa kita ambil dan kita sita, bisa digunakan untuk perbaikan lingkungan. Kalau teman-teman misalnya untuk timah, datanglah ke Bangka, lihat dari pesawat di bawah itu, begitu rusaknya lingkungan itu. Itulah insya Allah dengan dana-dana yang ada, apabila nanti dapat bisa dikembalikan, bisa untuk dikembalikan kepada pemerintah untuk perbaikan lingkungan akibat dari pertambangan ini. Dan dalam rangka itu, kita menetapkan 5 korporasi perusahaan timah. Ada 5 korporasi yang akan kami jadikan dan hari ini akan diumumkan, ya. Perkaranya hari ini diumumkan bahwa perkara ini dalam tahap penyelidikan. Penyidikan maksud kami. Dalam tahap penyidikan. Nanti Jampitsus yang akan menyampaikannya. Yaitu yang pertama adalah PT RBT, yang kedua adalah PT SB, yang ketiga PT SIP, yang keempat PT TIN, dan yang kelima PT PIP. Tentang kerugiannya nanti mungkin akan diperjelas oleh Pak Jampitsus. Kemudian selain PT Timah, korporasinya ada 2 korporasi yang akan jadikan tersangka adalah berupa pencucian uang, tindak pidana pencucian uang. Yang pertama adalah PT AL atau PT Alpaledo. Yang kedua PT MRM atau Motorrado Mas. Tapi sebagai ansar-ansar, saya juga ingin sampaikan kerugiannya berapa sih? Kerugian untuk kerusakan lingkungan untuk PT Timah, PT RBT itu 38,5 T. Kemudian PT SB sekitar 23,6 T. PT SIP 24,3 T. PT TIN 23,6 T. PT PIP adalah 42 T. Kemudian untuk Duta Palma adalah pencucian uang. Ada 2 PT ini. Kita memang perhitungan pastinya nanti sedang dilaksanakan oleh Pak Ateh, BPKP, itu answer-answernya adalah 73 T. Itu yang pencucian uang dari Duta Palma. Kemudian untuk DES, perbaikan tata kelola dan DES koordinasi peningkatan penerimaan devisa, nanti saya minta Jam Datun untuk menyampaikan. Tetapi untuk sebelum melangkah ke DES yang kedua adalah saya minta Saudara Jampitsus untuk mengumumkan bahwa hari ini ada 7 korporasi yang jadikan tersangka dan 1 tersangka adalah perorangan. Yang perorangan ini perlu teman-teman tahu namanya CD, Direktur Utama Aset Pasifik. Siapa dan mengapanya nanti Pak Jampitsus menyampaikan. Silakan.
Terima kasih. Izin Pak Menko, Pak Jaksa Agung. Rekan-rekan media, jadi sebagai tindak lanjut penanganan perkara PT Duta Palma Group, ada penetapan tersangka seperti yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Ini berdasarkan alat bukti yang cukup dan tentunya ini adalah kepentingan untuk memenuhi nantinya kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian negara. Sehingga perlu dilakukan penyidikan TPPU, pencucian uang, terhadap yang pertama adalah Seri Darmadi. Yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Aset Pasifik dan Ketua Yayasan Darmex. Sehingga ini akan kita proses sebagai tersangka TPPU. Kepentingan TPPU tentunya rekan-rekan media sudah tahu, ini akan kita seluruh data, aset-aset yang terkait dari kejahatan pokok yang sebelumnya telah diputus. Yang kedua, ada 2 korporasi yang kita majukan kembali, yaitu Korporasi PT Alvaledo dan Korporasi PT Monterado Mas. Nah, ini tambahan ya, korporasi yang lain juga sudah proses sidang dan ini ada tambahan. Ini pengembangan dari alat bukti dan aset-aset yang telah diidentifikasi oleh penyidik terkait TPPU. Dan ini dalam rangka seperti yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, bahwa kita akan terus berupaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar 4,7 T sekian. Dan di perkara Seri Darmadi ini juga jaksa menuntut kerugian perekonomian negara sebesar 73,9 T. 2 ini akan kita upayakan melalui proses penyidikan TPPU seperti yang telah kami sampaikan. Yang kedua adalah pengembangan perkara tindak pidana korupsi PT Timah. Dapat saya jelaskan di sini agar tidak simpang siur di publik mengenai pembebanan uang pengganti yang termasuk tadi disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, dan tentunya publik juga masih bertanya-tanya kenapa nilainya sekian ratus miliar, 200 miliar sekian untuk Harvey Muiz. Ini dapat saya jelaskan bahwa ada 3 klaster perbuatan yang berakibat kerugian. Yang pertama mengenai adanya kerjasama sewa alat atau smelter pihak swasta dengan PT Timah. Kemudian yang kedua, adanya perbuatan tentang transaksi timah dari PT Timah yang dilakukan penjualan oleh pihak swasta. Dan yang menjadi pertanyaan besar di publik adalah kerugian lingkungan hidup. Atas kerusakan ekosistem ini, hakim sependapat, saya garis bawahi ya, hakim sependapat bahwa kerusakan lingkungan hidup ini adalah kerugian negara dalam kualifikasi tindak pidana korupsi.
Yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang menanggung kerugian kerusakan lingkungan hidup ini? Oleh karena itu, dari alat bukti, penyidik memastikan peran dan berapa uang yang diterima oleh masing-masing tersangka. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan pembebanan uang pengganti. Oleh karena itu, hasil ekspos, Jaksa Agung memutuskan bahwa kerugian kerusakan lingkungan hidup ini akan kita bebankan kepada perusahaan-perusahaan sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh masing-masing perusahaan tersebut. Dan itu juga sudah ada dalam putusan pengadilan. Sehingga ditetapkan yang pertama adalah korporasi PT Refined Bangka Tim atau PT RBT. Yang kedua korporasi PT SIP atau PT Stanindo Inti Perkasa. Yang ketiga Korporasi PT Tinindo Interlusa, keempat PT Sariguna Bina Sentosa, 5 CV Venus Inti Perkasa. Supaya tidak simpang siur kembali di publik, tentunya akan ada pertanyaan masing-masing berapa perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pembebanan kerusakan lingkungan hasil dari alat bukti maupun keterangan ahli yang dilakukan pembuktian di persidangan oleh jaksa penuntut umum dan disetujui dalam putusan hakim, yaitu 1. PT RBT sebesar 38T 539.949.330,8. Kedua PT SB 23T 670.769.700.728,8. Yang ketiga, PT SIP 24T.841.441.084,4. 4. PT TIM 23T.670.700.728,8. 5. PT VIP 42T.155.825.740.622,8. Ini sekitar jumlahnya 152 T. Sisanya dari 271 yang telah diputuskan oleh hakim dan itu menjadi kerugian negara, ini sedang dihitung oleh BPKP. Siapa yang bertanggung jawab tentunya akan kita tindak lanjuti dan akan kita segera sampaikan ke publik. Kami tambahkan, kerugian negara keseluruhannya yang DES kami lakukan adalah sekitar 310,6 T. Itu keseluruhannya.